Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Wahyudi Faisal, CGP Angkatan 8 Kota Probolinggo, Jawa Timur. Kali ini kami akan menjelaskan aksi nyata penerapan filosofi pemikiran GHD modul 1.1.A.9 dengan fasilitator Ibu Santi Kusumadevi dan pengajar praktek Ibu Dwi Agustin. Setelah mempelajari modul 1.1, saya mengubah cara pandang saya terhadap siswa dengan menyadari kodrat alam dan kodrat zaman di mana siswa tumbuh dan berkembang. Kedua, menyadari bahwa setiap anak memiliki cara belajar dan jenis kecerdasan yang berlainan. Hal ini menjadi pertimbangan saya dalam merancang model pembelajaran dan asesmen. Gagasan yang saya terapkan lebih baik untuk mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pertama, saya berpihak kepada murid, dalam hal ini adalah student centered learning, di mana siswa menjadi pusat pendidikan dan pembelajaran. Kedua, saya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi atau differentiation learning. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya mengimplementasikan pembelajaran berkolaborasi atau collaborative learning. Aksi nyata yang kami laksanakan di kelas adalah saya menerapkan interactive learning dengan menggunakan model pembelajaran dengan menggabungkan pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran MEA and field problem atau main ends analysis and its virtual project based learning demonstration. Adapun beberapa tahap persiapan yang kami lakukan adalah pertama, kami melakukan diskusi dengan rekan sejawat sejauh mana model pembelajaran yang akan kita implementasikan itu bisa efektif dan efisien di kelas dan di lab komputer. Yang kedua, kami menyusun rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari masing-masing siswa dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kami menyusun rancangan pembelajaran. Dan yang terakhir, kami membuat media pembelajaran berbasis video pembelajaran interaktif. Adapun awal di kelas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk merekod atau mencatat transaksi itu menggunakan peta konsep yang sudah Pak berikan untuk pembelajaran sebelumnya. Jadi kalau dibuka itu bukunya, peta konsep sudah dicatat. Peta konsep ini digunakan untuk semua transaksi, baik transaksi untuk perusahaan jasa, transaksi perusahaan dagang, maupun transaksi perusahaan manufaktur. Semuanya pakai itu semua, ya. Jadi, kalau diperhatikan itu, ya. Jadi, kenali konsepnya dulu. Setelah itu, kamu bisa menganalisis dan mengidentifikasi inti transaksinya. Dari situ kamu bisa mengambil langkah-langkah dari langkah pertama, kedua, ketiga, dan keempat, sampai merekod transaksi. Seperti ini ya. Yang kedua, kemarin kita sudah belajar berkaitan dengan potensi perusahaan dagang untuk KT yang 314. Yang 314 itu menganalisis kedapatan
Jadi yang 3-14 itu ada di ranah pengetahuan, yang 4-14 itu ada di ranah keterampilan. Jadi karena ini terbatas untuk peralatannya, maka ini buat per grup, ya, per grup. Untuk kelas ini nanti ada 4 grup sesuai dengan tempat duduknya, sudah, ya. Nanti dibuat seperti meja meeting, ya, seperti meja meeting. Coba semuanya berdiri. Yang pakai semangat dulu. Semua berdiri dulu. Kursi dikeluarkan. Kursi dikeluarkan. Kursi dikeluarkan semua. Meja dijadikan satu. Masing-masing kelompok 1, 2, 3, dan 4 dibuat. Kursinya ini, ya. Kelompok pertama sendiri, kelompok kedua sendiri, kelompok ketiga sendiri, kelompok keempat sendiri. Oh, balik tidur. Baik, sudah? Baik. Tujuan pembelajaran kita adalah cepetan. Nanti untuk kegiatan pembelajaran di depan di kelas seperti ini, ya. Harus saya hitung. Coba jangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kemarin hitung 17. Baik. Prosesnya seperti ini, kelompoknya seperti ini. Ya, saling baca. Karena itu nanti Pak Tony akan membuat lembar kerja, buat LK untuk masing-masing. Karena ini alatnya terbatas, punya terbatas, maka masing-masing siswa wajib untuk membuat analisa. Analisanya sesuai dengan peta konsep yang sudah kami berikan. Analisa transaksi sesuai dengan peta konsep yang sudah kami berikan. Contoh. Jadi tujuan dari pembelajaran kita sebenarnya adalah dari kami menggunakan konsep, menggunakan model pembelajaran problem based instruction. Jadi yang kamu lihat, yang kamu ada di laptop, di layar komputer berupa bukti transaksi, bukan deskripsi. Ya, transaksi itu mencerminkan bukti transaksi itu mencerminkan kegiatan bisnis. Ya, kegiatan bisnis di sebuah entitas pasti ada yang namanya kegiatan jual beli. Ya, baik itu perusahaan jasa, perusahaan dagang atau manufaktur, semuanya melakukan kegiatan itu, seputaran itu, semua entitas. Ya, dalam hal ini kita sudah ke perusahaan dagang. Nah, tujuannya apa? Ya, berdasarkan problem based instruction itu diharapkan siswa dapat menganalisis dan mengentry transaksi pembelian bahan perlengkapan. Yang pertama. Yang kedua, menganalisis dan mengentry transaksi pembelian barang dagangan. Yang ketiga,
menganalisis dan menghitung transaksi pembelian aset tetap. Yang keempat, menganalisis dan menghitung transaksi pembayaran tetap. Ya, untuk pembelian ada 4 tujuan ini yang harus kamu kuasai potensinya. Paham ya? Jadi ini akan kita betul-betul, karena peta konsep itu sekali lagi kalau kamu sudah betul-betul kuasai, itu kan bahasanya menganalisis dan menghitung dimensi pengetahuannya dan keterampilannya. Pengetahuannya, peta konsep itu harus kamu kuasai. Keterampilannya, bagaimana skill kamu, keterampilan kamu mengintegrasikan ke dalam komputerasi akuntansi menggunakan aplikasi My Accounting. Ya, seperti itu. Pengetahuannya, ujiannya seperti yang pretest kemarin. Ya, jangan ini Pak, ada pertanyaan enggak? Ya itu pertanyaannya sudah. Pertanyaannya di transaksi ini dicatat dengan menggunakan prosedur Pak. Gitu ya, bukan tidak ada pertanyaannya ya di transaksi itu. Analisa bukti transaksi itu dari konsep pengetahuan. Keterampilannya nanti masing-masing Pak Sony minta per kelompok, nanti ada juru bicaranya presentasi di depan. Ya, Pak. Oke. Secara garis besar, semua transaksi itu pasti akan berbicara berkenaan dengan yang namanya transaksi yang dilakukan secara tunai, kredit, uang muka atau pelunasan utang dan utang. Kalau kita berbicara tentang pembelian, kita ada di sisi kiri atau sisi kanan? Kita ada di account receivable plus money, atau kita ada di spend money account payable? Baik, kita ada di spend money dan account payable. Oke. Jadi itu yang harus kamu konsentrasi, fokus pada sisi kanan. Ya, karena sisi kiri ini berkaitan dengan penjualan. Sisi kanan ini berkaitan dengan pembelian. Video pembelajaran interaktif itu tampilannya seperti ini. Jadi di sini ada 6 tombol yang bisa diklik dan bisa di explore. Misalkan untuk tombol pengenalan, nanti di tombol pengenalan akan muncul introduction mengenai video pembelajaran interaktif ini. Video pembelajaran ini berbasis desktop, bisa menggunakan notebook ataupun bisa menggunakan PC. Nah, kalau kita klik tombol materi, akan muncul nanti beberapa tombol materi yang berisi tentang video pembelajaran. Misalkan untuk pembelajaran men-setup, mengaktifkan My Accounting. Nah, di sini nanti siswa bisa bereksplor dengan memutar kembali atau merewind pelajaran yang tidak dimengerti oleh mereka. Ya, misalkan untuk setup file data bisnis perusahaan, ini anak-anak bisa mengeksplornya. Atau bisa untuk men-setup daftar akun. Di sini ada sub menu lagi. Misalkan untuk menu aset, nanti bisa di play dan rewind. Ya, ini beberapa
submenu dari menu utama untuk pembelajaran, ya, menetapkan tipe akun, menetapkan nomor akun, dan menentukan level akun, serta menghapus akun dan men-setup akun terhubung. Media pembelajaran ini sesuai dengan konteks latar keadaan dari siswa. Kita menyesuaikan latar sesuai dengan kodrat zaman, di mana pada saat sekarang ini sudah zamannya serba digital. Anak-anak itu bisa mengakses media pembelajaran tidak hanya satu arah, dua arah, dan bisa juga mengambil tidak hanya pada sumber informasi dari guru, juga bisa melalui media pembelajaran yang sudah kita buatkan seperti ini. Demikian pemaparan kami, pemaparan modul 1.1.A.9 aksi nyata filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.